Kalau saya lihat so far yang dilakukan Bank Indonesia langkahnya sudah cukup efektif ya. Sebelum bensin naik itu kita sudah preemptif untuk menaikkan dulu suku bunga 25 dan menaikkan lagi 50 basis point. Mhm. Ditambah lagi dengan adanya operation twist ya, jadi menjaga untuk yield yang obligasi jangka pendek tetap menarik, menjaga spread antara suku bunga US dollar dengan IDR. Saya rasa itu so far berjalan efektif dan terbukti bahwa rupiah ini sebagai salah satu mata uang yang walaupun dia tetap terdepresiasi, tapi masih cukup yang paling kecil lah dibandingin mata uang yang lain. Oke, kalau Namun perlu dilihat juga bahwa yang agak sedikit mengkhawatirkan ya mungkin cadangan devisa yang makin terus menurun. Jadi ini mungkin ya sebagai langkah lainnya ya mungkin pemerintah juga harus menjaga tingkat ekspor kita supaya bisa tetap tinggi. oke, kalau pandangan Anda Pak Birger, apakah sejauh ini langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia sudah cukup manjur untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan cara apa lagi yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia? Iya Mbak Sasa, harusnya kalau kita lihat, kita harus lihat dari kacamata misalnya year to date-nya begitu. Apa yang dilakukan BI sejauh ini sebetulnya sudah cukup baik, bahkan mereka boleh dibilang preemptif dibandingkan misalnya tadinya Bank Sentral Amerika Serikat yang baru menaikkan suku bunga di bulan Maret. Kita dari awal tahun sebetulnya sudah menaikkan melalui cara menaikkan giro wajib minimum pada waktu itu. Itu merupakan salah satu upaya juga dari Bank Sentral paling tidak untuk menenangkan market karena BI tahu persis bahwa memang Bank Sentral Amerika Serikat mulai akan menaikkan suku bunga dan kita tahu kalau Bank Sentral Amerika Serikat mulai menaikkan suku bunga biasanya cukup cepat pace-nya dan akhirnya pun kita memang dengan apa yang sudah dilakukan sejauh ini kita lihat kebijakan yang dilakukan sudah cukup confidence, bahkan kita lihat BI pun tidak ragu-ragu misalnya membuka tadinya batasan nasabah yang awalnya harus memberi 25.000 sekarang sudah dibuka bisa dengan 100.000 tanpa underlying pun juga sudah bisa. Jadi itu semua menunjukkan betapa apa yang dilakukan otoritas moneter kita sudah cukup confidence di dalam melakukan penetrasi pasarnya. Kita lihat juga secara harian mereka selalu mengecek juga volatilitas yang ada di pasar. Begitu juga kalau misalnya ada range yang misalnya di luar range trading biasanya akan masuk melalui pasar FX spot ataupun misalnya melalui DNDF, di mana ini semua menunjukkan bahwa sebetulnya apa yang dilakukan sejauh ini cukup baik. Jangan sampai misalnya kita lihat beberapa hari yang lalu Bank of England mengatakan, oh kita tidak mau lagi intervensi di pasar, kita lihat sendiri apa yang terjadi terhadap pound sterling misalnya pada waktu itu. Sehingga ini menunjukkan bahwa sebetulnya yang harus dilakukan oleh otoritas moneter selama ini cukup dengan memberikan ketenangan kepada pasar melalui instrumen yang mereka miliki, baik itu triple intervention-nya ataupun misalnya operation twist sekarang ini, itu menunjukkan bahwa sebetulnya apa yang dilakukan sejauh ini sudah cukup baik begitu sih Pak Sasa. Oke, kalau misalkan kenaikan suku bunga acuan, di kisaran berapa sih peluang atau ruang bagi Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuannya di bulan berikutnya, Pak Birger? Kita semua memang sudah lihat berdasarkan dot plot yang ada dari Bank Sentral Amerika Serikat di bulan November harusnya mereka menurut rencana itu menaikkan sebesar 75 basis, lalu di Desember itu 50 basis. Berarti kita akan mengakhiri Fed Fund Rate di akhir tahun 2022 di kisaran 4,5. Sementara kalau kita lihat BI rate yang sekarang di 4,25 berarti paling tidak dalam pandangan yang saya lihat harusnya paling tidak kami lihat di bulan ini mereka harus menaikkan kembali 25 basis. Kalaupun memang nanti akan data-data yang akan masuk misalnya mengalami perbaikan, harusnya juga di bulan yang akan datang pun tidak harus terlalu agresif, paling tidak menaikkan 25. Kalaupun memang sampai dengan sekali lagi di akhir tahun, harusnya kita akan ada di kisaran 5% begitu sih Pak Sasa. Oke, kalau pandangan Anda Pak Yuri, berapa besar peluang Bank Indonesia untuk kembali menaikkan suku bunga acuan? Apakah sekitar 25 basis point atau justru akan ada kejutan lagi yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia? Ya, kalau saya melihat untuk Bank Indonesia ada chances untuk menaikkan kembali suku bunga sebesar 25 sampai 50 basis point sampai sampai akhir tahun, Pak. Jadi mungkin ya seperti Pak Birger bilang 25 bulan depan, bulan ini dan 25 lagi hingga akhir tahun ini. Yang jelas bahwa inflasi Indonesia ini lumayan terjaga cukup baik. Jadi saya rasa Indonesia tidak perlu secara agresif menaikkan suku bunga seperti bank-bank sentral lainnya.
Yang penting harus dijaga itu adalah menjaga nilai volatilitas nilai tukar dan mungkin ya dengan operation twist menjaga attractiveness dari yield surat utang Indonesia agar memancing capital inflow masuk ke Indonesia. Oke, berbicara soal capital inflow, tapi satu sisi kalau kita lihat Pak Birger, capital outflow justru terus terjadi nih di pasar SBN. Kalau kita lihat dari Januari sampai Oktober 2022, capital outflow bahkan mencapai 167,8 triliun. Nah, kalau dengan semakin menariknya yield treasury Amerika Serikat, apakah artinya potensi capital outflow atau capital reversal ini masih akan terus terjadi hingga akhir tahun? Baik, Mas Asa. Harusnya kalau kita lihat apa yang sudah dilakukan sekarang dengan Operation Twist, itu mereka menyesuaikan sebetulnya otoritas moneter kita menyesuaikan yield curve antara 2 sampai dengan 5, katakanlah 6 tahun, paling tidak supaya membuat yield curve itu menarik juga bagi investor, terutama investor asing. Memang kita akui dari Januari sampai dengan sekarang terjadi outflow. Tetapi sebetulnya awal outflow itu terjadi sewaktu bulan Februari, di mana dimulainya perang antara Rusia dan Ukraina, akhirnya disusul juga dengan kenaikan Fed pada bulan Maret, sehingga waktu itu yang misalnya kita punya kepemilikan asing ada sekitar 900 T, harus turun sampai dengan level sekarang outflow yang ada sekarang ini. Tetapi jangan salah, outflow yang ada itu sebetulnya selama semester pertama itu terjadi reprofiling investasi ataupun reprofiling portfolio nasabah, terutama investor asing. Karena mereka berpindah sebetulnya ke pasar saham. Sehingga kalau kita lihat walaupun ada outflow, mungkin kalau dikatakan sekarang kita lihat outflow yang ada itu sekitar 10 sampai 11 billion US dollar di SBN. Tetapi ada sebetulnya inflow yang masuk di pasar bursa saham sebesar 5 billion US dollar. Jadi net-net memang masih outflow, tetapi semua itu mungkin kita harus lihat juga apa yang sudah dikatakan oleh Presiden kita Jokowi, Bapak Jokowi beberapa hari yang lalu pada sidang kabinet bahwa diminta bahwa pemerintah tetap menjaga bahwa jangan sampai outflow ini akan bertambah terutama di bulan-bulan yang akan datang begitu. Oke, menarik nih Pak Birger. Lalu sebetulnya apa pertimbangan investor terkait dengan perpindahan capital dari pasar SBN ke pasar saham? Bukankah pasar saham juga lebih berisiko? Atau sebetulnya pasar saham kita ini justru masih menarik di mata investor? Betul sekali Mbak Sasa, harusnya memang masih menarik. Karena yang ada di dalam target terutama daripada investor asing, terutama kalau kita lihat di regional, sebetulnya kekhawatiran mereka adalah pada kenaikan suku bunga yang memang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Sehingga mau tidak mau mereka harus keluar dari instrumen dalam hal ini produk interest rate, di mana dalam hal ini adalah memang surat berharga. Akhirnya mereka masuk ke bursa ataupun masuk ke pasar saham yang memang paling tidak terutama untuk Indonesia masih cukup quite interesting, terutama kalau kita lihat daripada perkembangan pasar saham kita begitu Mas Hasan. Oke, saya akan ke Pak Yuri. Pak Yuri, IMF baru-baru ini memperingatkan akan adanya strong dollar pada negara emerging market termasuk Indonesia. Nah, nantinya penguatan dolar Amerika Serikat ini juga tentunya akan mendorong lagi nih terkait dengan risiko capital outflow. Bagaimana sebetulnya Anda melihat dampak strong dollar ke tanah air? Ya, kembali ke awal tadi Mbak ya. Jadi dampak strong dollar ini ya kita harus manage. Kita tidak dapat menghindari adanya dampak strong dolar dan pelemahan rupiah. Karena yang penting yang harus kita jaga adalah bagaimana pelemahan rupiah itu berjalan dengan secara gradual. Ya. Kalau misalnya adanya peringatan IMF ini saya rasa cukup valid karena memang situasinya serba uncertain dan memang in the past 40 years ini kejadian seperti ini di dunia belum pernah terjadi. Jadi kalau saya berpikir malah justru mungkin setelah ini itu akan lahir semacam teori-teori ekonomi baru lah untuk menghadapi situasi dunia ke depannya. Jadi saya rasa warning di IMF itu adalah merupakan suatu tindakan preemptif ya, jaga-jaga untuk agar semua negara berhati-hati dalam mengambil kebijakan ekonominya.